Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Prof Budi dan Bapak Adi yang saya hormati serta teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil media pembelajaran saya. Di sini pembelajaran saya itu menggunakan pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL berbasis kecerdasan majemuk berbantu aplikasi Android untuk mengukur kemampuan kognitif siswa materi pokok lingkaran. Jadi pembelajaran yang saya rancang di sini alat bantunya atau berbantu aplikasi Android, di mana aplikasi Android nanti ini akan di-share kepada siswa sebelum pembelajaran dilaksanakan. Untuk membagi aplikasinya atau APK-nya bisa melalui grup WA atau grup kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Langsung saja akan saya presentasikan media Android yang akan saya bagikan kepada siswa dan digunakan untuk pembelajaran. Langsung kita buka aplikasinya karena di sini saya sudah menginstal. Jadi untuk tampilan pertama langsung saja untuk tampilan pertama di sini di bagian atas saya beri identitas UNES. Yang kedua yang bagian tengah itu adalah materinya dan untuk SMP kelas 8. Ketika siswa sudah mulai apabila pengguna sudah mulai siap untuk menggunakan aplikasi ini, bisa langsung klik tombol mulai. Untuk tampilan yang kedua, ini adalah menu utamanya, di mana menu utama itu terdapat 4 menu. Namun dalam aplikasi ini bidikan atau fokusnya di sini dibagi menjadi 2. Aplikasi ini bisa digunakan oleh siswa dan juga bisa digunakan oleh guru. Jadi di menu paling awal itu ada menu siswa, guru, profil, dan bantuan. Menu siswa itu nanti digunakan untuk pembelajaran oleh siswa. Menu guru ini hanya diperuntukkan oleh Bapak Ibu guru. Menu profil ini adalah menu profil saya sebagai pembuat dari aplikasi ini. Dan menu bantuan adalah menu yang menyajikan cara penggunaan dari aplikasi ini. Yang pertama akan saya presentasikan adalah untuk yang menu guru. Di menu guru, karena nanti di dalam menu guru itu ada beberapa hal yang tidak boleh diketahui oleh siswa terlebih dahulu sebelum mengerjakan latihan, maka di sini di menu guru saya buat guru harus memiliki username dan password. Jadi untuk siswa tidak bisa masuk ke laman ini. Untuk guru yang baru memiliki aplikasi ini bisa membuat username dan password dengan mengeklik daftar akun. Di sini di daftar akun disediakan ada username, email, password. Kita buat, misal saya buat username-nya adalah nama saya sendiri, Ayu Andira. Di sini emailnya karena ini saya menggunakan email yang ini. Saya kasihkan password 1234. Ulangi lagi passwordnya 1234. Setelah itu daftar. Pendaftaran berhasil, silahkan login. Setelah sudah ada tulisan seperti itu, berarti guru sudah mendapatkan username dan passwordnya. Kita kembali ke menu login. Kita ketikkan lagi username-nya. Tadi username-nya adalah Ayu Andira dan passwordnya adalah 1234. Ketika kita sudah mengetikkan username dan password, kita klik langsung saja di login. Nah, login berhasil itu apabila username yang kita gunakan benar. Apabila kita melakukan kesalahan, semisal username yang kita ketikkan kurang satu angka atau satu huruf, maka yang keluar adalah username dan password tidak terdaftar. Jadi untuk guru yang belum memiliki username atau ketika mengetikkan username salah, maka tidak akan bisa masuk ke laman guru. Kita masuk kembali. Di bagian guru ini disediakan 3 menu, yaitu kompetensi dasar, langkah-langkah pembelajaran, dan kunci evaluasi. Karena fokus untuk aplikasi ini hanya di materi lingkaran, jadi untuk kompetensi dasarnya hanya diambil 3.7 dan 4.7. Untuk langkah-langkah pembelajaran, sebenarnya untuk aplikasi ini bisa digunakan untuk pembelajaran apapun, model apapun. Namun di sini saya berusaha menawarkan satu model pembelajaran yang memang sudah saya rancang bisa diterapkan untuk pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk menggunakan CTL. Langsung saja kita klik.
Nah, di sini untuk file lengkapnya bisa diklik di tombol di bawah ini. Jadi untuk pengguna baru biasanya untuk laman seperti ini agak lama karena Oke, jadi tampilan untuk langkah-langkah pembelajarannya seperti ini. Jadi di sini saya paparkan tentang model dan langkah-langkah pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran kecerdasan majemuk, di mana pembelajarannya itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah kegiatan inti, yang ketiga adalah penutup, dan yang terakhir adalah evaluasi. Karena di sini pembelajaran tadi itu berbasis kecerdasan majemuk dan menggunakan model pembelajaran CTL. Di sini juga saya paparkan tentang komponen yang ada di pembelajaran CTL, yaitu konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Di sini juga saya sediakan untuk RPP-nya hanya langkah-langkahnya saja, di mana langkah-langkah di RPP ini sudah disesuaikan dengan pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk dengan model CTL. Yang pertama, pertemuan yang pertama ini adalah membahas tentang materi unsur-unsur lingkaran, di mana untuk CTL-nya ini dihadirkan bisa dilihat di kolom pendahuluan, itu ada konstruktivisme, ada di kegiatan inti ada pemodelan, ada masyarakat belajar, ada inquiry, dan bertanya. Lah untuk kecerdasan majemuknya ini karena setiap anak itu memiliki kecerdasan, jadi di sini juga dimunculkan contoh pada kegiatan pertama atau pendahuluan, guru menanyakan bagaimana kabar kalian, maka itu masuk dalam kecerdasan verbal linguistik. Terus guru mulai menanyakan apa yang ada di sekitar siswa, apa yang ada di kehidupannya, itu masuk ke kecerdasan naturalis. Dan sampai kegiatan paling akhir, di sini guru selalu memunculkan kecerdasan yang dimiliki siswa serta model-model pembelajaran dari CTL. Ini untuk pertemuan pertama, dan ini untuk pertemuan kedua tentang keliling dan luas lingkaran. Lanjut untuk ke menu selanjutnya, kita bisa login lagi. Namun di sini username dan passwordnya masih tetap ada. Kita akan membuka untuk yang kunci evaluasi. Nah, di sini kenapa untuk laman guru saya kasih password atau diberikan password, karena untuk kunci evaluasi ini apabila dibuka siswa terlebih dahulu, ini akan khawatir bahwa itu tidak bisa mengukur kemampuan yang dimiliki siswa. Jadi seperti ini nanti akan muncul kunci jawaban dari soal evaluasi yang telah ada di aplikasi. Di sini karena kemampuan yang hendak diukur atau kemampuan HOTS yang akan diukur yaitu kemampuan kognitif. Jadi di sini soalnya saya buat menguraikan indikator dari kemampuan kognitif, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi serta mencipta. Untuk soal nomor pertama itu masuk di tingkat ranah mengingat, kedua juga mengingat, ketiga itu memahami, keempat memahami juga, soal kelima itu menerapkan, soal keenam menganalisis, soal ketujuh mengevaluasi, serta soal ke-8 adalah mencipta. Jadi di sini sudah disediakan rubrik penilaian untuk guru karena kemampuan yang saya ambil itu atau soal yang saya sediakan adalah soal uraian. Di sini saya sediakan rubrik penilaian untuk soal uraiannya. Untuk laman guru hanya itu yang bisa saya tampilkan. Kita lanjut ke menu profil. Di sini profil adalah berisi identitas saya sendiri. Ke menu bantuan, di sini bantuan adalah cara-cara untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi untuk pengguna baru tidak perlu bingung karena di sini sudah saya sediakan cara-cara untuk penggunaan aplikasinya. Lanjut ke menu yang terakhir yaitu menu siswa. Di sini akan menu yang paling panjang dan materinya banyak. Jadi kita akan memulai untuk yang menu siswa. Ini digunakan untuk pembelajaran. Oke, di menu siswa
kita disediakan beberapa pilihan, yaitu mulai dari pendahuluan, lembar kerja siswa, materi, dan evaluasi. Jadi aplikasi ini bisa digunakan guru mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran atau sampai evaluasi yang bisa untuk mengukur kemampuan kognitif. Yang pertama, kita akan masuk ke menu pendahuluan. Sebelum masuk ke menu ini, di aplikasi ini juga sudah saya sediakan menu-menu pintas, atau ketika siswa hendak menuju ke menu manapun itu bisa. Contoh, kita sudah membuka menu pendahuluan tapi siswa pengen membuka untuk lembar kerja, bisa. Sampai di sini bisa ke evaluasi, bisa ke materi, bisa ke pendahuluan lagi pun bisa, atau kembali lagi ke menu awal adalah ini, bisa. Di menu awalnya sengaja saya buat menu tombol ini adalah untuk menu ini karena di sini saya terfokusnya hanya untuk siswa saja, tidak ada hubungannya dengan menu yang utama tadi, karena di aplikasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, di sini saya fokuskan hanya untuk siswa. Jadi dari menu apapun kita bisa berjalan atau bisa menuju ke menu yang memang diperlukan siswa saat pembelajaran. Oke, langsung saja kita mulai untuk yang pertama, yaitu di pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah persepsi untuk pembelajarannya. Selain guru menanyai kabar siswa atau dengan kecerdasan verbal tadi, di sini siswa juga disediakan gambar, di mana gambarnya adalah pengantar sebelum siswa memasuki materi tentang lingkaran. Di sini saya buat kata-katanya itu untuk menanya, mulai cari tahu dan belajar. Ini adalah roda. Di sini disediakan sebuah permasalahan terlebih dahulu. Di sini sudah disediakan gambar, dan gambarnya itu ada di lingkungan sehari-hari siswa, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan guru dan pertanyaan sebelumnya siswa dapat menyimpulkan apa itu pengertian dari lingkaran. Karena pengertian dari lingkaran ini adalah prasyarat, atau ketika anak sudah mengetahui apa itu lingkaran, maka anak bisa masuk ke materi selanjutnya tentang lingkaran. Lanjut untuk yang menu yang kedua, yaitu lembar kerja siswa. Di sini karena pembelajaran yang saya inginkan itu adalah menemukan konsep sendiri, jadi sebelum menu materi saya sediakan menu untuk lembar kerja siswa, dan masing-masing subbabnya saya buat dalam lembar kerja siswa yang berbeda-beda. Kalau disesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, ketika mulai memasuki lembar kerja siswa itu adalah siswa dibuat berkelompok, jadi pengerjaannya secara kelompok. Yang pertama yaitu konsep penemuan tentang unsur-unsur lingkaran. Di sini bahan dan alatnya sudah harus disediakan oleh siswa, yang diberitahukan guru kepada siswa sebelum pembelajaran. Ini adalah poin 1 atau langkah-langkah untuk menemukan konsep dari titik pusat lingkaran. Ini adalah keliling lingkaran, ini adalah sudut pusat, ini sudut keliling atau sudut keliling, ini juring, dan ini tembereng. Di sini untuk backgroundnya sengaja saya kasihkan kotak-kotak seperti ini untuk memisahkan. Jadi untuk poin 1 itu apa, poin 2 apa, 3 apa, dan selanjutnya seperti itu. Lanjut ke lembar kerja yang kedua, yaitu keliling lingkaran. Di sini yang pertama siswa diberi sebuah permasalahan, di mana permasalahan itu pasti biasanya didapatkan siswa di lingkungan sehari-hari. Terus ini saya kasihkan kata-kata untuk menarik, ayo kita kerjakan, ayo kita gali lagi. Sama dengan LKPD atau LKS yang pertama, di sini juga saya buat poin-poin, di mana 1, 2, 3, 4 ini adalah langkah-langkah yang harus dikerjakan siswa, sehingga di poin 6 atau poin terakhir nanti siswa bisa menemukan apa itu rumus dari atau konsep dari keliling lingkaran, serta hasil akhirnya adalah rumus dari keliling lingkaran. Dan LKPD yang ketiga di sini adalah luas lingkaran. Sama, di sini juga disediakan suatu kasus dalam kehidupan sehari-hari, diberi kata-kata penyemangat dan ayo bekerja. Pekerjaan di sini ada 9 langkah. Dari 9 langkah ini siswa akan menemukan konsep tentang luas lingkaran. Setelah guru membimbing siswa untuk menemukan
konsepnya sendiri. Agar mempermudah siswa dalam belajar, siswa bisa membuka menu materi, di mana menu materi ini menu yang disediakan sama dengan menu di lembar kerja. Namun untuk isinya di sini yang pertama unsur-unsur lingkaran. Kalau untuk yang lembar kerja tadi adalah langkah-langkah penemuan konsep, kalau di sini langsung disediakan unsur-unsur lingkaran, yaitu yang pertama ada jari-jari, ada busur lingkaran, ada tali busur lingkaran, diameter lingkaran, apotema tali busur, tembereng, juring lingkaran. Oke. Nah, semisal kok siswa jadi LKS atau lembar kerja siswa yang telah disediakan tadi, materinya semua sudah disediakan di sini. Materi yang kedua adalah luas lingkaran. Dari kesimpulan yang didapatkan siswa tadi, di sini langsung dituliskan rumusnya, begitu juga untuk yang keliling lingkaran. Jadi semisal siswa sudah sampai di materi keliling lingkaran namun tiba-tiba ingin mengulang lagi tentang unsur-unsur lingkaran, di sini juga sudah ada menu-menunya, siswa bisa langsung. Oke, lanjut ya, untuk yang menu yang terakhir yaitu evaluasi. Ketika guru sudah melakukan pembelajaran dengan pendahuluan atau persepsi, siswa sudah menemukan konsep materinya sendiri dengan lembar kerja siswa, dan siswa sudah memahami materinya dengan membaca kembali materi di menu materi, maka yang terakhir adalah evaluasi. Sudah saya katakan di awal bahwa evaluasi di sini adalah untuk mengukur kemampuan kognitif. Nah, di sini untuk pengerjaan soalnya, di sini yang pertama itu saya berikan petunjuk pengerjaan soal, di mana soalnya dalam bentuk uraian. Terus hasil dari pekerjaan siswa itu nanti akan ditulis di buku masing-masing, karena ini uraian jadi tidak bisa langsung ditulis di aplikasi ini. Di sini terdapat 8 soal, soal nomor 1, soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Setelah di sini saya kasihkan beberapa penyemangat agar anak jujur dalam mengerjakan soal. Ketika siswa sudah menyelesaikan soal untuk evaluasi, di mana soalnya tadi dikerjakan di lembar kertas, maka siswa harus mengirim jawabannya dengan menekan tombol di bawah ini, yaitu tombol ini, di mana tombol ini dia akan mengarahkan ke WhatsApp masing-masing siswa. Jadi antara semisal diinstal di HP satu dengan yang lain, nanti arahnya sesuai dengan WhatsApp yang ada di HP masing-masing. Contoh, semisal kita klik, lah bentuknya atau munculnya akan seperti ini. Lah kita di sini tinggal pilih nomor dari guru yang hendak kita kirimkan. Semisal nomornya ini. Lah, ketika kita sudah mengeklik untuk nomor gurunya, di sini langsung muncul kata-kata saya hendak mengirim soal evaluasi. Ini adalah pertanda untuk guru bahwa ini adalah nomor WA siswa yang hendak mengirimkan hasil dari evaluasinya. Siswa tinggal memfotokan hasil pengerjaannya, semisal hasil pekerjaannya seperti ini, foto, tinggal kirimkan kepada guru, selesai. Kita bisa kembali lagi ke aplikasi. Nah, evaluasi ini adalah proses terakhir dalam aplikasi ini. Setelah selesai, kita bisa kembali ke menu awal, kita bisa menutup kembali aplikasi ini. Sebelum menutup aplikasi ini, muncul pertanyaan, apakah Anda yakin ingin keluar? Jika yakin, tekan ya. Jika tidak, maka silakan tekan tidak dan akan kembali lagi ke aplikasi. Sekian pemaparan media pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.